Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Minggu kemarin Bapak menjelaskan tentang materi ciri-ciri makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Apakah kalian paham? Semoga paham ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran minggu ini, tolong persiapkan buku pena kalian. Apakah sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita lanjutkan. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 1, subtema 2, materi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tujuan pembelajaran untuk minggu ini yaitu dengan membaca teks bacaan, peserta didik dapat mencari informasi pokok dalam suatu teks bacaan. Informasi pokok dalam suatu teks bacaan ini berguna untuk kalian memahami isi dari suatu teks bacaan. Juga membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Ya, itulah gunanya untuk mencari informasi pokok. Ya anak-anak, sekarang kita lanjut ya. Nah, kalian buka bupenanya halaman 29. Di situ ada teks bacaan yang berjudul Pertumbuhan Jonas dari Waktu ke Waktu. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Pertumbuhan Jonas dari waktu ke waktu. Saat ini Jonas sudah kelas 3 SD. Tinggi badan Jonas sekarang 120 cm dan berat badannya 30 kg. Pada saat lahir, berat badan Jonas 3 kg dan tingginya 40 cm. Tinggi dan berat badan Jonas terus bertambah. Itu menandakan Jonas tumbuh dengan baik. Jonas mulai merangkak saat berusia 10 bulan. Pada saat berusia 12 bulan, Jonas mulai berjalan. Jonas tidak langsung dapat berjalan dengan lancar. Jonas berjalan tertatih-tatih sambil berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Ibu selalu mengawasi Jonas saat belajar berjalan. Jonas dapat berjalan dengan lancar pada usia 14 bulan. Nah, ya, dari teks bacaan tadi terdapat informasi. Yang pertama, Jonas sudah kelas 3 SD. Tinggi badan Jonas sekarang 120 cm dan berat badannya 30 kg. Tinggi badan Jonas ketika lahir 40 cm dan berat badannya 3 kg. Jonas mulai merangkak saat usia 10 bulan. Jonas mulai berjalan saat usia 12 bulan. Jonas mulai berjalan lancar saat usia 14 bulan ya. Itu teks informasi dalam teks bacaan tentang Jonas ya. Jadi kesimpulannya di teks bacaan itu informasi intinya yaitu tentang perkembangan si Jonas ya anak-anak ya. Kita lanjut. Ya, jadi dari teks bacaan di atas kita dapatkan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Sekarang kalian lihat gambar ini ya. Ini perkembangan atau pertumbuhan manusia. Bisa kalian lihat, manusia itu pertama itu dari bayi ya. Kalian pasti merasakan ya pada saat bayi. Lalu kedua anak balita ya, balita. Lalu dilanjut, ini bisa dibilang umur kalian saat ini ya, umur atau bisa dibilang masa kanak-kanak ya, anak-anak. Lalu lanjut ke masa remaja ya. Remaja itu biasanya antara SMP dan SMA ya. Terakhir yaitu masa dewasa ya. Masa dewasa ini seperti bapak, orang tua kalian ya, sudah dewasa. Ya, kita lanjutkan kembali anak-anak ya. Nah, sekarang kalian kembali ke buku anak kalian ya, buka halaman 39. Di sini ada teks bacaan yang berjudul Makanan Sehat Baik untuk Pertumbuhan. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Makanan sehat baik untuk pertumbuhan. Manusia mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Salah satu faktornya adalah makanan yang dikonsumsi. Anak yang sedang dalam tahap pertumbuhan sebaiknya mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya sayur, buah, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Makanan sehat dapat membuat tubuh tumbuh dengan maksimal. Jadi, kita sebaiknya mengonsumsi makanan sehat setiap hari. Nah, dari informasi teks di bacaan tadi, kita dapatkan yang pertama, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adalah makanan yang dikonsumsi.
Yang kedua, makanan yang bagus untuk dikonsumsi oleh anak adalah makanan yang sehat dan bergizi. Contoh makanan sehat dan bergizi yaitu sayur, buah, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Ya. Nah, makanan 4 sehat 5 sempurna. Apa makanan 4 sehat 5 sempurna itu? Ya tadi makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya dapat kalian lihat di gambar berikut nih. Ya, lihat. Yang pertama ada makanan pokok ya. Makanan pokok itu di atas ada roti, nasi, mie, kentang ya. Makanan pokok ini merupakan disebut juga makanan karbohidrat ya. Lalu ada lauk pauk. Lauk pauk itu apa aja? Lihat ada daging, ikan, telur ya, lalu tempe ya. Lauk pauk ini makanan yang mengandung protein. Lalu ada sayur mayur. Sayur mayur itu banyak ya, ada wortel, lalu tomat, paprika ya. Sayur mayur ini mengandung gizi dan mineral ya. Lalu terakhir itu buahan ya. Buah-buahan tuh lihat tuh banyak semangka, nanas, pepaya, apel ya. Buah-buahan juga hampir sama dengan sayur mayur. Dia juga mengandung kandungan serat, mineral, dan vitamin. Nah, itu cuma 4 sehat. Apa yang menjadikannya sempurna? Yang menjadikan dia sempurna yaitu susu ya. Susu ini yang menjadikan sempurna. Empat saja sudah cukup sebenarnya sehat, cuman untuk lebih sempurna lagi kita minum susu ya anak-anak. Kita lanjut ya, ini pembahasan Bapak untuk minggu ini, tapi sebelum kita menyelesaikannya ada tugas dari Bapak untuk kalian ya, simak. Nah, ini coba kalian baca ya, kalian baca dengan teliti, dengan baik ya. Kalau bisa kalian screenshot dulu ya. Bapak tunggu ya. Ya, sudah dari screenshot. Nah, dan ini pertanyaannya ya. Ini pertanyaan untuk kalian. Coba kalian screenshot juga ya. Kerjakan di buku tugas 2 ya anak-anak. Ya, cukup sekian pembelajaran bahasa Indonesia untuk minggu ini. Semoga kalian paham, mengerti atas penjelasan Bapak. Kalau ada yang tidak paham boleh tanyakan di lewat WA atau ketika saat Zoom ya anak. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.